kita ketemu lagi. Nah, kali ini di siang hari kali ini saya masih akan membahas yang sama seperti kemarin, tapi sekarang tentang pembahasan yang berbeda ya. Sama tapi berbeda, gimana sih? Ya, pokoknya begitu. Nah, kali ini saya akan membahas perbedaan lobet berlemak dan egg blending ya. Perbedaan bagaimana dan apa yang perlu kita awasi dan apa yang perlu kita lihat. Perbedaan dari mana? Dari lobet berlemak dan lobet yang egg bending ya. Egg bending itu adalah lobet yang susah mengeluarkan telurnya atau telur yang tertahan di dalam perutnya ya. Nah, jika kalian sudah menonton video ini, kalian like, kalian subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update video terbaru dari saya ya. Oke, saksikan dan simak baik-baik. Yuk, let's go. Nah, kita mulai saja dan sambil nyantai ya. Kita rokok-rokokan, kita sambil ngopi, kita sambil ngeteh. Hawanya sekarang cukup panas dan saya akan tadi membahas singkat saja karena perbedaan lobet berlemak dan egg bending itu sangat gampang kalau kalian benar-benar mencermatinya ya. Nah, kita langsung mulai saja. Kalau lobet yang berlemak, lobet berlemak itu dia akan menguning, dia akan menggaji, dia akan membesar pada perutnya, dia akan terjadi obesitas dan akan mengalami lemak yang cukup banyak di bagian perutnya ya. Halo. Nah, kalau egg bending itu lobet yang telurnya tidak bisa keluar dikarenakan banyak faktor, dari berlemak, dari obesitas, dan dari usia perkawinan yang terlalu muda. Dan itu hampir sama seperti lobet yang pada umumnya lobet berlemak ya. Kalau egg bending itu bisa kalian lihat dari sentuhan atau kalian bisa pegang si lobetnya ya. Nah inilah saya baru datang dan dia ada pecalengan. Halo teman-teman. Nah, dia ikut lagi ya. Penerus lobet mania selanjutnya ya, di mutasi-mutasi atau lobet-lobet yang lain ya. Semoga nanti mengikuti si ayahnya. Jadi peternak lobet yang paling handal. Oke ya. Nah, kita kembali lagi ke topiknya sambil rokokan. Kalau kalian punya teh, kalau punya es ataupun kopi ya silahkan diminum dulu. Kalau punya rokok ya silahkan dirokok dulu. Nah, lobet berlemak itu kalau dilihat dari kasat mata di usia yang mapan sekitar 1 tahun ataupun 2 tahun ya. Kalau 1 tahun sih kurang lebih tidak akan mengalami lemak ya, tapi kalau sudah di usia 2 tahun dan 2 tahun lebih dia akan mengalami lemak yang cukup kelihatan menguning di bagian perut dan akan terlihat sangat jelas ya. Kalau egg bending itu bisa terjadi di usia muda juga, di usia 1 tahun ataupun dari usia mapan sekitar 2 tahun ataupun 3 tahun ya. Nah, membedakannya kalau lobet yang berlemak ya, lobet berlemak dulu. Lobet berlemak kalau kalian lihat dari kasat mata, dari cukup kalian pandang saja, dia akan membesar pada perutnya. Si lobet akan turun ke bawah, dia akan sering di bawah dan tidak mau banyak bergerak, tidak banyak beraktivitas, dia hanya diam saja. Nah, dari waktu kalian melihat di pangkringan, dia tuh di perutnya akan kelihatan membesar ya, di bagian perutnya akan membesar. Nah, jika kalian sudah ambil, kalian akan melihat kuning, lemaknya begitu kuning. Nah, kalau dipegang itu akan lembek ya, intinya di situ. Kalau kalian pegang sama kalian tekan, itu akan lembek pada perutnya ya, atau pada lemaknya. Tidak seperti perut lobet normal ya. Kalau lobet normal kan padat gitu, padat. Kalau yang berlemak, kalian pegang itu akan lembek, ditekan juga lembek. Nah, itu perbedaannya kalau yang berlemak. Nah, kalau yang egg bending atau lobet yang telurnya tertunda atau tidak bisa keluar, atau telur yang tertahan di perutnya dan tidak bisa keluar dari perut si induknya, kalau kalian lihat juga dari kasat mata, dia akan sama, perutnya juga akan membesar di bagian perutnya. Nah, tapi bedanya kalau yang berlemak tadi dia akan diam saja dan dia tidak akan banyak gerak. Kalau yang egg bending atau telur yang bisa dikeluarkan, dia akan diam di pangkringan ataupun di bawah, tapi posisi kakinya dia akan melebar sedikit dan dia akan menganga seperti kecapean. Dan dia menahan perutnya dan tidak bisa mengeluarkan si telurnya ya. Dia tidak bisa mengeluarkan si telurnya karena dia
menahan si telur yang ada di dalam perutnya untuk mencoba untuk dikeluarkan. Nah, perbedaannya tadi kalau yang lobot berlemak dia akan diam, dia tidak banyak bergerak. Ya bergeraknya ya biasa aja, masih lincah gitu, masih berjalan-jalan lah, merangkak-rangkak, tidak mau terbang sana sini. Nah, kalau yang egg bending tadi itu dia tetap bergerak, tapi hanya posisinya diam. Kalau misalnya di pangkringan dia akan terlihat jelas posisi yang betinanya tuh kakinya akan melebar, perutnya akan dari dadanya akan menaruh di pangkringan, datar menyentuh pangkringan, dan perutnya akan kelihatan sangat besar ya, sangat besar. Dan dia akan menganga-ngah, kakinya akan megagah ya, akan melebar dan akan menganga. Kakinya melebar, perutnya akan kelihatan sangat besar, lalu dia akan seperti lobot yang kecapean ya, lobot kecapean, seperti lobot yang kepanasan ataupun lobot yang sedang kita habis beraktivitas sangat banyak. Dia akan menganga karena dia menahan perutnya karena kesakitan, perut si telur tidak mau keluar ya. Nah, itu perbedaannya. Kalau yang dipegang, kalau egg bending itu, kalau yang dipegang dia akan keras ya, dia akan keras, padat, dan tidak empuk ya. Kalau tadi lobot berlemak dia dipegang akan empuk, tapi kalau egg bending ya waktu kita pegang perutnya itu akan terasa sangat keras ya, keras seperti ada sesuatu yang di dalam perutnya ya. Itu kalau yang kalian pegang tadi yang kasat mata. Perbedaannya kalau egg bending dia akan terdiam, lobot itu akan fokus merasakan sakitnya, perutnya akan kelihatan membesar di bagian perutnya, kakinya yang betina akan melebar dan dia akan menganga seperti lobot yang kepanasan ataupun dia sedang seperti capek dan kalau dia akan merasakan perutnya sakit karena tidak bisa mengeluarkan telurnya ya. Kalau yang kalau yang dipegang egg bending akan keras, tidak lembek seperti lobot yang berlemak ya. Nah, itu perbedaan cukup gampang. Kalau yang berlemak dia dipegang akan lembek, menguning, dipegang lembek dan tidak mengeras. Di bagian duburnya dia akan tetap pada posisi ya semestinya duburnya itu. Kalau yang bending dia akan diam, terdiam, menganga-ngah, kakinya akan melebar karena menahan sakit. Kalau dipegang dia akan mengeras, ada lemaknya, terlihat lemaknya kuning ataupun krem, dipegang itu keras, tapi di bagian duburnya dia akan kelihatan membuka sedikit ya, beda sama yang lobot berlemak. Kalau berlemak tuh agak menutup sedikit, tapi di bagian perutnya akan mengisi, ada banyak lemaknya. Kalau yang lobot yang egg bending dia akan membesar, lemaknya juga kelihatan, tapi kalau di bagian duburnya dia akan membuka sedikit. Nah, sayangnya saya tidak punya contohnya, tapi kalau kalian membayangkan seperti itu, dipegang dia akan mengeras. Kalau yang bending, kalau yang berlemak dipegang akan empuk ya. Nah, perbedaan itu empuk dan keras. Nah, kalau yang mengeras pasti ada telurnya ya, minimal telurnya itu masih ada satu yang sudah membesar, tapi yang lainnya masih belum terbentuk ya. Nah, itu saja perbedaannya, cukup gampang ya, empuk dan keras. Kalau dipegang dari kasat mata yang tadi berlemak dia masih bisa aktivitas, masih bisa kanan kiri. Nah, kalau yang egg bending kalau dia dipegang, kalau dia diam, dia akan terdiam, terfokus biasanya di pangkringan ya, paling sering di pangkringan ataupun di bawah pangkringan ya. Dia akan terdiam, menahan perutnya akan ke bawah. Yang paling gampang sih biasanya kalau egg bending yang biasa saya lihat tuh biasanya dia diam di pangkringan ya, dia terdiam, membuka kakinya lebar-lebar, dan perutnya akan ditaruh dia akan mendatarkannya di pangkringan karena dia menahan beban si perutnya, lalu dia akan menganga seperti lobot kepanasan ya. Nah, itu saja perbedaannya antara lobot berlemak dan egg bending ya, cukup gampang kan. Nah, kalian bisa kalian harus mengamatinya ya, dan jangan sampai kalian hilang fokus. Nanti kalian tunggu di glodok, maksudnya kalian tunggu lobot itu masuk glodok, tahunya si lobot itu tidak bertelur ya, tapi kalian mengira si lobot itu bertelur. Nah, sudah kalian cek kok belum bertelur, setelah kalian tunggu lagi kok belum bertelur, tapi perutnya sudah membesar. Nah, dan posisi susuannya pun sudah dirapikan, siap untuk menaruh si telurnya ya. Tapi sebenarnya lobot itu menahan sakit di perutnya karena telurnya yang tertahan. Kalau dia berlemak dia masih bisa mengeluarkan telurnya, tapi agak lambat ya, beda dengan lobot normal. Tapi kalau egg bending dia akan prosesnya menurunnya akan lama seperti lobot yang kalian punya pada umumnya ya. Kan
tetap mengawasi, jangan lihat apakah itu lobet itu berlemak ataupun neck bending. Kalau neck bending cepat ditangani, kalau yang berlemak juga cepat ditangani. Kalau berlemak itu masih gampang ditangani, kalian cukup puasakan saja. Tapi kalau neck bending, kalian harus terapikan dia dengan cara-cara yang benar ya. Nanti akan saya buatkan videonya bagaimana cara menangani neck kepada kalian. Nah, itu saja cukup pembahasan saya tentang egg bending dan lobet berlemak ya. Egg bending, lobet yang tertahan telurnya di dalam perut dan tidak bisa keluar dari perut si lobet. Sekian dulu saya. Jangan lupa kalau sudah menonton video ini ya kalian like, kalian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Kalau kalian tidak paham silahkan komentar. Oke, sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Dadah. Dadah.